Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswi kelas 8 SMP Sekolah Menengah Pertama yang saya banggakan, kembali lagi di mata pelajaran IPS oleh saya Insan Prasetyo. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan sedikit membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Langsung saja kita akan bahas dari materi yang pertama. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya, jadi ada beberapa faktor alam yang menyebabkan di wilayah ASEAN ini perubahan ruangnya berubah ya dan interaksinya. Nah, kondisi alam dan sosial yang relatif homogen memberikan kemudahan tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama. Nah, setidaknya ada dua faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, yaitu faktor iklim dan faktor geologi. Ya, faktor iklim adalah lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Nah, masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Nah, perubahan iklim yang cukup ekstrim terjadi di beberapa negara ASEAN dan hal tersebut merupakan ulah dari manusia itu sendiri ya, sehingga menimbulkan pemanasan global yang memicu terjadinya bencana alam. Iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Sedangkan iklim matahari dan iklim muson wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, terus ada pegunungan dan dataran ya. Nah, negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik ya, atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2016. Terus ada Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Nah, berdasarkan kondisi iklim, matahari, fisis, atau muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Nah, kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Nah, faktor yang kedua, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam adalah faktor geologi. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusuan di bumi, negara-negara Asia berada di daerah tumbukan antar lempeng. Bisa kita amati di gambar samping ya, yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Nah, perhatikan arah pergerakan lempeng yang ada di gambar ya. Perhatikan arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Negara manakah yang paling luas mengalami tumbukan? Nah, tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, seperti contoh gempa bumi. Nah, apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia,
terus ada Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Nah, korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia yaitu pada waktu itu di daerah Aceh pada tahun 2006 ya. Sama seperti kejadian bencana lain negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melakukan pusat koordinasi bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Ya, yang ketiga, jadi ada 3 faktor ya tadi Pak Guru salah, jadi ada 2, harusnya sekarang ada 3 ya. Jadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Ini faktornya ya. Jadi pernahkah kalian mengamati daerah tempat tinggalmu? Apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggalmu? Ya. Nah, kondisi kalian rasakan sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura ya. Negara Singapura yang wilayah sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing negara. Nah, sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, sumber daya alam hayati, non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang memiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Nah, hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Nah, salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura. Ya. Terus perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Saat ini, perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata ya. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sumber daya alam perlu dilestarikan. Kalian sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang baik dan benar ya. Nah, pengaruh yang berikutnya adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ada 2 pengaruh yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Ya. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara ya. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkatan keamanan yang tinggi. Kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti Pedati, Delman, dan Becak. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas ya.
Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Nah, teknologi yang memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimaksudkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi yang nanti akan kita bahas dimaksudkan untuk bertukar informasi. Nah, ada teknologi produksi sebenarnya digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Nah, adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, Singapura, atau sebaliknya semakin meningkat ya setiap tahunnya. Pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat, dan pastinya nyaman. Kapal laut selain digunakan sebagai sarana transportasi juga saat ini digunakan sebagai sarana wisata. Transportasi darat semakin banyak memberikan alternatif perjalanan. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Jadi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat ya, yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Nah, komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Ya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Jadi ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Nah, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jadi kerjasama negara-negara ASEAN ini ya mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Nah, persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh terjangkaunya ya. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen ya. Melalui distributor dan perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke ke tangan konsumen. Lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kemudian, distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kegiatan distribusi antara lain dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen itu apa? Jadi konsumen ini adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor ya. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Yang berikutnya adalah pengaruh konversi ya, lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Jadi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota,
Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Alasannya apa? Yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Terus juga harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang sudah menjadi bangunan. Terus pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Terus juga industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang terbaik ya. Nah, faktor sosial dan budaya hukum waris konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka yang digantikan oleh uang. Awalnya petani ini di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, seperti yang kalian lihat di gambar. Jadi konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak. Sama seperti konversi lahan pertanian yang menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Nah, adapun dampak negatifnya diantaranya adalah luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Terus hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, berkurangnya lahan resapan air. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian dan Pak Guru doakan semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.